bacanya gimana loh, tapi padahal mirip, tapi kok nadanya beda total gitu. Oke, ya. Jadi Mandarin itu mirip goresannya, tapi bacanya beda. Oke, jadi cao di sini artinya apa loh? Ada yang tahu? Tadi wo artinya saya udah benar. Cao, ada yang tahu? Sebelah kanan ini, cao. Tadi Rizky udah bantu lo jawab nih. Yang sebelah kiri artinya wo, saya. Yang kanan cao. Kira-kira ada yang tahu? Cao, belum ada? Oke, nggak apa. Berarti cao artinya mencari, ya, kayak menemukan, mencari sesuatu. Jadi kita pakai cao, ya. Wo artinya saya, cao artinya mencari. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada bacanya ren, nada kedua, ren. Ini saya rasa teman-teman bakal ada yang tahu. Ren itu apa? Ayo, ren. Orang. Betul, ya, betul. Thank you, Cindy, ya. Ren artinya orang, ya. Jadi kita ini semua kan disebut ren gitu ya. Ren orang atau manusia gitu. Goresannya simple, ya. Cuman goresan pie ke kiri, nah ke kanan gitu. Oke, sekarang kita coba cari lawannya. Mirip, tapi sebenarnya mereka berbeda. Ayo kita lihat apa itu. Nah, kayak lagi bercermin mereka ya. Bedanya apa? Bedanya yang tadi di ren itu goresan dari kanan atas ke kiri bawah itu di sebelah kiri gitu. Dan posisinya di sebelah kiri ini, di sini. Tapi sekarang yang di sebelah kanan, yang lebih panjang itu yang ini. Nah, jadi bedanya dikit aja. Kalau misalnya kita nggak perhatiin secara jelas, itu kita bakal keliru. Oke. Nah, di sini goresan kiri yang melewati goresan kanan. Sedangkan yang sebelah kanan, goresan di kanan ini yang melewati goresan kiri. Oke, jadi yang sebelah kanan ini bacanya gimana? Bacanya ru, ru, ya. RU di Mandarin kita nggak baca ngedok kayak bahasa Indonesia kayak gitu, enggak. Kita bacanya samar gitu. Bacanya ru, ru. Ya, nada empat, nada tegas, ru. Oke, dan tadi Cindy udah bantu Lause dan artinya orang. Kalau ru, ada yang tahu nggak ru itu apa? Pernah dengar? Cinru gitu. Ru. Ada yang tahu? Ru. Oke, misalnya belum nggak apa-apa ya. Ru artinya bisa untuk memasuki. Misalnya tadi langsung bilangnya cinru gitu ya. Cinru artinya memasuki. Oke, atau rumen memasuki sebuah pintu, memasuki sebuah ruangan gitu. Jadi ru artinya masuk atau memasuki. Sedangkan ren artinya adalah orang. Oke, kita contoh lagi yang contoh ketiga. Oke, ini bacanya gimana, Ose? Bacanya cien, cien, ya. Pernah dengar nggak? 1,000, 2,000, 3,000. Jadi cien itu artinya apa dong? Cien, 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 wan, wan, gitu. Cien artinya, ada yang tahu? Belum tahu ya. Cien artinya 1,000. Ya, misalnya kita mau bayar nih, 多少钱? Nah, nanti penjualnya bilang 1,000 kuai. Berarti artinya 1,000. Uangnya 1,000 tergantung mata uangnya apa gitu. 1,000 kuai gitu. Oke, jadi goresannya begini, teman-teman sambil boleh dilihat gitu ya goresannya. Oh, goresannya dari ini dulu. Habis itu di tengah-tengah ada kayak tanda plus gitu. Oke, sekarang kita cari kembarannya. Oke, mirip banget loh, Sen. Ini mirip banget. Ini bacanya Chin juga ya. Ya, jadi ini bacanya adalah kan. Nada keempat. Kan. Mirip mirip banget ya. Bedanya di mana? Bedanya di goresan paling atas. Di Chen itu dia sedikit eh, serong gitu, miring. Tapi kalau di yang sebelah kanan, kan itu lurus gitu. Jadi dia beneran udah kayak tongkat jemuran baju di rumah gitu. Dia lurus gitu, kayak bambu yang diikat gitu ya. Ini untuk cut. Nada keempat, ada yang tahu artinya apa nih?
Ada yang tahu? Kan, ya. Jadi kan artinya ini, artinya bekerja. Makanya pernah dengar kan Hu? Pernah dengar nggak? Kan Hu gitu. Jadi artinya itu bekerja. Oke. Nah, kira-kira seperti ini di bagian pertama ini. Kosakata yang serupa tetapi tidak sama. Oke, jadi disampai sini dulu. Langsung kasih kesempatan buat teman-teman. Mana tahu ada yang mau bertanya dulu. Ada nggak? Mana tahu ada yang kurang paham sama penjelasan Lausus. Ada? Oke, kalau aman, langsung lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih ada nih. Serupa tetapi tidak sama. Oke, contoh lagi. Di sini ada cuo, cuo. Betul. Siapa itu yang benar orangnya? Cuo. Oke, cuo. Pernah dengar nggak? Cuo shou, you shou. Cuo. Cuo artinya apa tuh? Tangan mana tuh? Ayo, cuo. Yang tahu? Yang jauh ya? Saya kayaknya ada dengar samar-samar suaranya. Cuo. Oke, cuo artinya kiri. Ya, jadi cuoso kiri ya gitu. Contoh, cuo iya tangan kiri gitu, cuoso. Ya, gitu ya. Cuo artinya kiri atau sebelah kiri, bagian kiri. Emang kiri. Cuo itu kiri. Oke, lanjut kita tengok apa kembarannya. Oke, nah kembarannya beda tipis, cuman yang sebelah kanan itu dia bentuknya kotak ya di bawahnya. Sebelah kiri dia dia kayak ini ada kongnya gini. Bedanya di sini. Yang di sini kotak persegi nih. Mirip, tapi sebenarnya mereka berbeda. Oke, yang di kanan ini bacanya yuk, yuk ya. Y-O-U nada 4. Yuk, yuk. Oke, tadi langsung sempat spill dikit. Zuo, yuk, so. Zuo itu kiri, berarti yuk apa tuh? Yuk, zuo, yuk, so. Zuo itu kiri, yuk itu apa dong? Ada yang tahu? Iya, betul, Reza ya. Jadi, yuk adalah lawan dari Zuo. Yuk itu adalah kanan. Gitu. Jadi, Zuo kiri, yuk adalah kanan. Betul. Sisi Reza, ya. Oke, lanjut lagi. Ada contohnya apa lagi? Oke, ini ada hua, hua. Nada keempat, hua. Nah, pernah dengar nggak? So hua, so hua. Jadi, hua itu apa? Hua. Ayo. So hua, hua. 听我讲话 bisa juga 讲话 hua ya. Jadi hua itu bisa dibilang berbicara gitu ya. Jadi dia biasanya pasangannya digabungin sama shuo hua, 讲话 gitu. Jadi artinya adalah speaking gitu. Oke, kita lihat gambarannya. Oke, ini ada huo, huo, nada kedua, huo. Oke, kita perhatiin ya. Sebelah kanan dari kosakata ini mirip. Sama persis malah. Yang bedanya itu cuman yang di sebelah kirinya. Ya, yang di sini itu pakainya tang gitu. Jadi dia kayak satu tetes di atasnya, habis itu ada kayak bentuk Z gitu. Habis itu kalau yang di sebelah kanan itu adalah tiga titik gini, tiga goresan gini. Jadi yang kanan itu dibacanya huo, huo. Oke, ada yang tahu nggak huo itu apa? Huo. Misalnya, aku contohin, 活人, ren tadi teman-teman udah tahu nih, ren artinya manusia. Kalau kita main 活人, kira-kira apa tuh? 活, ya, ada yang tahu? 活, oke, langsung langsung spill. 活 itu artinya hidup, gitu. Ya, makanya langsung bilang 活人, ya.
Kan manusia kan misalnya kalau kita di Indo kan manusia itu berarti yang ditujuin itu orang yang masih hidup gitu, masih sehat-sehat gitu. Kalau misalnya yang udah meninggal apa gimana kan kita sebutnya udah bukan manusia lagi. Misalnya kita bilang mayat gitu, almarhum gitu. Ya kan? Jadi dan gitu ya artinya manusia yang hidup gitu. Jadi artinya hidup. Oke, langsung lanjut lagi. Oke, ini ada JI, nada ketiga. Ji, Ji, kalian tahu nggak? Ini pasti sering dengar ya. Biasanya pasangannya itu Ji, Ji. Ayo, Ji artinya apa tuh? Kalian tahu nggak? Ya, Berapa? oke. Berapa? Oke, berapa? Tadi siapa yang bilang? Berapa? Oke, jadi Ci, nadanya, nada ketiga Ci, ya kalau kita dengar aja tanpa lihat kosakata Ci, memang artinya berapa. Tapi untuk berapa, itu goresannya seperti ini. Bentar ya. Hmm. Oh, sorry. Langsung pakai tulis saja ya. Hmm. Ci, oke. Langsung change dulu keyboardnya. Oke. Oke, Ci, ya. Langsung itu. Ci, untuk berapa itu yang ini? Nah, ini dia. Jadi, yang tadi contoh di PPT ini, ya, dia bentuknya kayak angka 2 gitu. Ci, ya, ini artinya adalah diri kita sendiri atau aku. Makanya pasangannya zici, wo zici. Oke, jadi ci yang disebutin teman-teman tadi yang artinya berapa, itu goresannya itu harus yang seperti ini, yang harus tulis di sini. Berapa. Ini ci untuk arti berapa. Tapi kalau untuk yang di bawah ini, ci, nada ketiga, itu bisa dibilang artinya diri sendiri. Diri sendiri. Iya, betul. Tapi nice try, ya betul ya. Ci, nada tiga, betul. Itu artinya berapa. Cuman goresannya yang membedakan. Gitu. Jadi Mandarin itu unik banget. Sama nada, tingginya sama, nadanya sama, konsonan sama vokalnya sama persis, sama total. Tapi kalau misalnya goresannya berbeda, artinya beda total. Ya, jadi Mandarin itu unik. Oke, lanjut lagi kita lihat teman-teman temannya yang mirip. Oke, di sini ada i, i. Nah, mirip. Bedanya di mana? Mau saya tunjukin bedanya. Bedanya di depan ini. Ini kan yang C, tadi itu dua, angka dua gitu. Di sini ada jarak atau mereka nggak bergabung. Tapi kalau I, di sini itu mereka digabungin. Gitu. Oke, itu bedanya. Bedanya tipis banget. Ya. Jadi I di bahasa Indonesia kan, diartikan ke bahasa Indonesia. Artinya itu adalah sudah atau telah. Misalnya teman-teman pernah dengar nggak? 已经我已经吃饱了. Saya sudah selesai makan. Saya udah makan dengan kenyang. 已经 jadi i yang dipakai itu adalah i yang langsung tunjuk ini, yang sebelah kanan ini. Gitu. Jadi seperti itu contohnya dari kosakata Mandarin ya yang serupa tetapi nyatanya itu mereka beda atau tidak sama. Gitu. Oke, sampai di sini. Sebelum langsung lanjut ke next page, ada yang mau bertanya dulu? Jauhnya aman? Ya, kalau misalnya nggak ada yang bersuara, langsung anggap aman, langsung lanjut ya. Oke, oke, ini masih ada contoh lagi nih. Ya, oke, ini ada tak. Nada keempat. Wah, ini kayaknya sering kita dengar. Ya, tak, tak. Ada yang tahu nggak artinya apa? Tak. Nah, misalnya, 你的玩具,你的娃 Besar, 娃好大. Besar. besar, besar. Nah, besar, gede gitu ya. Nah, jadi tak artinya besar. Ya, teman-teman sampai perhatiin ya goresannya seperti gimana. Baru nanti kita bandingin sama kawannya yang mirip tapi tidak sama. Oke, sebelah kanan ini.
Bedanya cuma di satu tetes goresan di tengah, di bawah kakinya gitu. Itu bacanya tai, tai. Nah, ada yang tahu nggak tai artinya apa? Nah, tadi artinya besar. Ya udah dibantu sama teman kita. Sekarang ada tai, ya, yang goresannya di tengah itu ada satu titik gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tahu, langsung langsung jelasin ya. Nah ya, jadi dia karakter ini sebenarnya dia punya beberapa arti tergantung pada konteksnya. Tetapi biasanya artinya itu selalu berkaitan dengan penggunaan misalnya terlalu gitu. Jadi penggunaan utamanya biasanya itu artinya terlalu. Misalnya tadi Lausu bilang, tadi kan contoh ta itu misalnya gitu, wow, wow, ta, boneka kamu besar banget gitu. Tapi kalau ta, misalnya Lausu buat gini, tai ta le, tai ta le. Berarti bonekamu terlalu besar gitu. Jadi tai di sini artinya itu terlalu, terlalu apa, tergantung aja pasangannya gimana. Kalau di sini Lausu paduin sama ta, ya, ta. Makanya artinya jadi terlalu besar gitu. Oke, ya, artinya bisa terlalu, sangat, ya, atau paling gitu. Oke, lanjut lagi. Contohnya, oke, ini ada se, se, kalian tahu nggak? Se, ya biasanya sering kita sebut nih, i, er, san, se, se. Nah, i, er, san, se, se itu apa dong? Se, 4. Hmm, betul sekali, 4 ya. Jadi se itu adalah angka 4 di Mandarin. Jadi ini adalah karakter Mandarinnya untuk penulisan nominal atau angka 4. Se itu dengan perhatiannya. Jadi goresannya itu dia kayak ada dua tanduk terbalik di dalam kotaknya. Itu adalah se. Kita lihat kembarannya. Oke, bedanya di mana? Bedanya tanduknya itu keluar dari kotaknya. Habis itu di atasnya ada garis horizontalnya. Ada heng di situ. Ini bacanya si, si XI di dalam Mandarin kita bacanya mirip S. Ya, jadi bacanya si, si gitu. Oke, yang di kiri itu bacanya se. Yang di kanan bacanya si. Si ada yang tahu nggak artinya apa? Tong dan si pei gitu. Jadi si arti utama, arti paling umum itu adalah artinya bagian barat, barat atau arah barat, west gitu. Oke, jadi ini adalah menunjukkan arah mata angin barat. Si. Oke, tapi tergantung kalau misalnya dia paduinnya sama misalnya tongsi gitu ya, tongsi ya. Jadi ini artinya bukan barat lagi, malah artinya barang atau benda ya. Jadi Mandarin itu satu karakternya dia artinya dia nggak permanen gitu loh. Jadi kalau misalnya dia udah dipaduin sama teman yang lain, nanti artinya bisa berubah gitu, tergantung konteks pemakaiannya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai si sebagai arti barat, misalnya si fang gitu, si nada satu, fangnya di nada satu, si fang ya. Jadi ini artinya arah barat gitu. Jadi tongsi ya. Jadi artinya bukan barang barat enggak, tapi tongsi artinya benda atau barang. Tapi kalau misalnya kita artikan, kita mau pakai si itu sebagai arti dari arah mata angin, kita bisa bilangnya si fang di arah barat gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, aman? Ya, coba langsung lanjut lagi nih. Kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, langsung stopin langsung aja, langsung tanya. Oke, nah, ternyata di bawah masih ada. Oke, di sini ada he, he, ayo, he shui. 我口渴了，我想喝水。喝 apa tuh? He,
he shui, shui itu air. Air itu kita ngapain? Airnya kita ngapain? Minum, betul. He artinya minum, gitu. Ya, he artinya minum. He shui, minum air. He inliao, minum, misalnya, wo yao he nai cha, minum, minum boba, minum milk tea, gitu. Oke, coba kita lihat awannya. Oke, bedanya di mana? Ada yang bisa kasih tahu Lause nggak? Bedanya he sama yang kanan itu ke, beda goresannya di mana? Terletak di mana? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang bisa bantu Lause nggak nih? Bedanya di mana? Ayo, yang goresan-goresannya ini. Tadi kan yang di atas ini udah dibantu Lause nih. Yang tai tadi, ta ini kan yang ini. Bedanya di sini. Habis itu yang si bedanya di bagian atas. Habis itu sekarang yang he sama ke, ya, ada yang tahu nggak bedanya di mana gitu? Bisa kasih tahu. Lause bedanya di sini nih, karena ini gitu. Ada yang bisa bantu? Ya, siapa yang bersuara itu? Yang bisa bantu? Atau Lause minta bantu salah satu teman nih? Cindy? Ya, Cindy ya. Bisa bantu Lause nggak nih? Ya, yang kiri kan nih he, yang kanan itu ke. Nah, letak perbedaan dari karakter ini, ya, bedanya di mana itu? Ya, di bagian kirinya kah, di bagian atasnya kah, di bagian tengahnya kah, atau di mananya? Kan? Oke, nggak tahu? Oke, apa? Langsung spill. Bedanya di bagian kiri dari bos karakternya. Jadi yang he itu ada persegi di sini. Itu bentuk persegi gitu kita kebacanya kou gitu kalau di Mandarin ya. Persegi gini artinya kou, kou artinya bisa mulut. Makanya he itu kan minum. Kita minumnya nih pakai mulut nih. Makanya Mandarin tuh seru gitu. Jadi he minum, habis itu dia dikasih ko di bagian kiri mulut gitu kan. Kita minumnya pakai mulut gitu. Jadi sebelah yang kanan ya bedanya ini adalah tiga tetes, tiga goresan. Ini bacanya ke, ke di sini artinya haus. Tulisannya sampai sama, bedanya itu cuman di bagian kirinya. Yang he itu ada kou, yang artinya mulut. Yang sebelah kanan, ke itu adalah tiga goresan. Ya, jadi itu artinya yang he artinya minum, yang ke artinya haus. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman ada yang kurang dipahami nggak? Atau apakah penjelasan Lausu bisa terlalu cepat nggak sampai mungkin teman-teman eh, kurang paham gitu sama bahasa Lausu Anda? Kalau aman, Lausu baru lanjut. Aman ya? Oke. Nah, ini ini agak sulit nih. Ayo, di sini ada 4 karakter Mandarin, ya. Bisa dibilang mirip. Dia bentuknya ya cuman kotak-kotak gitu loh. Bedanya cuman ya mungkin di atasnya ada tanduknya. Kalau enggak yang ini yang pertama ini kayak tangga dua dua tangga, yang ke kanan ini tangganya banyak tingkatnya. Habis itu yang ini ada tanduknya, yang ini juga ada tanduknya gitu. Jadi bedanya apa? Oke, kita pantau satu persatu. Oke, serupa tapi tidak sama. Oke, yang paling kiri dulu kita anggap aja nomor satu. Kita hitung dari bagian kiri. Nomor satu bacanya Z, Z ya. Z artinya itu hari ya, atau bisa artinya kalau misalnya pakai konteks lain, Z itu bisa artinya matahari juga ya. Tapi Z yang sering kita pakai itu artinya adalah hari ya, hari. Z. Oke, sekarang yang kedua mirip tapi ditambahin tanduk di atasnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman coba misalnya teman-teman abaikan tanduk yang di atas ini, itu sama persis loh sama yang di kiri, ya kan? Sama kan? Cuman satu kayak persegi panjang, dua persegi panjang yang digabungin, itu mirip, tapi cuman yang di bagian nomor dua itu ada tanduknya ditambahin di atas kepalanya, gitu. Jadi yang kedua ini dibacanya pai, pai, bai, nada kedua, pai, pai,
ya. Hampir sama, tapi karena ada tanduk yang membedakan mereka, jadi pai artinya itu putih, gitu. Ya, jadi yang ketiga, nih mirip, paling mirip sama yang nomor satu. Cuman bedanya dia ada tambah satu tingkatan lagi. Ada tambah satu goresan. Di sini kan cuma satu nih di tengahnya. Di sini ada dua. Oke. Di sini ada yang bisa bantu nggak? MU nada 4 kira-kira bacanya gimana? MU nada 4. MU nada 4. Bacanya gimana kira-kira? Ada yang tahu? Oke, nggak usah bantu. MU, MU dia bacanya tetap sama seperti bahasa Indonesia, cuman karena dia nada keempat, kita harus tekan nadanya. Jadinya mu, mu, ya. Jadi dia bukan bacanya mu, enggak, tapi karena dia nada empat, jadi kita harus tekan nadanya, bacanya mu, mu. Oke, karakter Mandarin mu ini memiliki arti utama, yaitu mata. Jadi mata, mungkin teman-teman sering dengar mata itu kita sebut yencing, yencing gitu kan. Tapi kalau mau deskripsikan mata, kita juga bisa pakai mu, mu. Oke, gitu. Jadi karakter ini dia piktogramnya ya. Jadi di Mandarin itu dia ada piktogram atau gambar yang artinya itu dia menyerupai mata manusia kalau misalnya kita lihat dari depan gitu. Kita balikin gitu ya, dia mirip dua mata gitu. Makanya dia bilang mu itu adalah artinya mata. Oke, habis itu ada yang terakhir nih paling kanan ini ya, nomor 4 ya. Ini mirip juga sama yang ini, mirip sama pi, tapi dia sama-sama ada tanduk nih. Tapi bedanya apa? Bedanya di dalamnya, di isinya, pi itu cuma satu goresan. Yang di kanan ini, dia ada dua goresan. Gitu. Sebenarnya tangganya lebih satu tingkat lah. Ya. Jadi ini bacanya z, z. Nah, tadi Elsa sempat singgung dikit. Yang ji tadi ya. Elsa pasangnya sama z, ji artinya jadi diri kita sendiri. Jadi artinya adalah bisa, artinya dua. Oke, harus kasih tahu nih. Artinya bisa dari, tergantung konteksnya ya. Tapi kalau misalnya dipasangin sama ci, yang tadi lo jelasin ci, yang tadi mirip angka dua itu, gitu. Masih ingat ya? Yang mirip angka dua itu ci. Oke, kalau pasangannya ci, jadi di sini artinya jadi sendiri atau diri kita sendiri. Jadi artinya hampir sama sama yang tadi. Jadi mereka adalah pasangan suci, makanya suci artinya adalah diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau pakai zu dalam konteks dari, ya kita bisa pasangin misalnya lai zu, lai zu. Oke, ini nadanya. Lai zu berasal dari. Misalnya kalau mau perkenalkan diri, kita berasal dari Indonesia gitu. 我来自 Indonesia gitu. 来自 ya, itu artinya berasal dari gitu. Jadi uh, jadi jangan sampai bingung gitu. Oh, kata lause kemarin artinya sendiri. Tapi kok dipakai jadi 来自? Jadi artinya gimana? No, 我来自, saya dari sendiri gitu. Enggak. Tapi kalau pasangannya 来自 gitu ya, itu artinya berasal dari gitu. Oke, jadi langsung ulangi bacainnya ya. Yang pertama itu bacanya ri, ri. Yang kedua pai, pai. Yang ketiga mu, mu. Yang keempat zi, zi. Oke, jadi ini adalah konteks di mana Mandarin goresannya serupa tetapi tidak sama. Jadi kita sambil lihat, kita sambil mantau gitu, bedanya di mana, apakah ada tanduknya, apakah isinya satu goresan saja atau dua goresan, itu panjangnya gimana gitu. Jadi kita harus perhatiin goresan-goresannya gitu. Jadi nggak semua kotak persegi panjang ini kita bacanya gitu. Kalau misalnya suatu hari teman-teman ketemu goresan yang lebih pendek ya, ini langsung contohnya. Yang ini kan perseginya agak panjang nih.
kayak batang coklat yang panjang gitu. Tapi kalau misalnya suatu hari teman-teman ketemu, dia mirip banget sih sama ini, tapi bacanya bukan y, tapi y gitu. Ini jarang kita pakai sih, y ya. Bedanya nanti di goresan ini kan dia lebih panjang nih, lebih ramping gitu lah. Tapi kalau suatu hari teman-teman ketemu mirip tapi dia lebih pendek gitu, lebih gemoy gitu ya. Itu bacanya bukan gitu. Tapi ini kita jarang pakai di kamus kita sehari-hari gitu. Tapi ini sekedar langsung kasih tahu aja, ya langsung sharing aja, ya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya belum nih sebelum kita berpindah layar PPT-nya? Yang ini aman? Oke, kalau aman ada yang bisa bantu nggak? Aman loh gitu, biar langsungnya nggak bingung gitu. Teman-teman udah paham belum ya? Gitu. Aman? Oke, Cindy aman? Reza, ada Rizky, ya, ada Josephine, gitu. Aman? Aman? Oke, langsung anggap aman ya kalau gitu ya. Oke, oke. Sekarang udah masuk ke tahap kedua. Yang tadi kan cuman goresan-goresan yang mirip tapi tidak sama. Sekarang kita mau masuk ke bagian nada yang mirip. Nadanya yang mirip apakah sama? Gitu. Oke, kita lihat nih. Kita langsung tampilin dulu semuanya. Oke, jadi yang sebelah kiri ya, paling kiri itu sebelum sama dengan ya, itu adalah bahasa Indonesianya gitu. Nah, ada bahasa Indonesianya. Tapi yang di tengah itu karakternya, yang di kanan itu baru pinyin sebenarnya. Oke, yang paling kiri nomor satu ada lihai. Ada yang tahu nggak lihai? Ini di bahasa Indonesia nih. Pernah dengar nggak? Biasanya orang-orang yang eh, dia langsung translate gitu Mandarin ke bahasa Indonesia. Lihai, lihai gitu. Ada yang tahu nggak lihai itu artinya apa? Lihai ya, kamu lihai ya. Gitu. Oke, jadi lihai ya di Mandarin sebenarnya bacanya lihai, lihai. Wah, ini hao lihai ya. Lihai artinya bisa dibilang pandai atau kamu profesional banget, kamu pro banget gitu. Kamu lihai banget gitu. Biasanya sambil diacungin jempol gitu. Kamu hao lihai gitu. Kamu lihai banget gitu. Jadi lihai nadanya sama gitu ya. Ya, tapi sebenarnya artinya yang nomor satu ini sebenarnya langsung kira ini artinya sama sih. Lihai gitu ya. Bacanya lihai. Oke, lanjut nomor dua ada bahasa Indonesia pusing. Aduh, pusing. Pusing itu artinya kayak misalnya kita ketemu satu kerjaan dikasih atasan kita nih, tapi kita pusing banget gimana cara kerjanya. Itu pusing di arti bahasa Indonesia ya. Tapi karakter Mandarinnya ini bacanya itu sebenarnya yang ini pinginnya. Pusing, pusing. Iya, pusing. Jadi artinya bukan pusing, bukan pusing kayak kelingan gitu enggak. Tapi di Mandarin pusing artinya tidak boleh ya. Nadanya sama tuh, pusing, pusing gitu. Tapi artinya sebenarnya beda. Tak boleh. Pusing ya melarang gitu, pusing. Jadi artinya bukan pusing di bahasa Indonesia. Bukan kayak nama penyakit gitu, pusing banget gitu enggak. Tapi artinya pusing tidak boleh gitu. Oke, coba lanjut lagi nomor tiga. Ini pasti teman-teman udah sering dengar lah. Kita di bahasa Indonesia pun kita nggak sebut hongpao, tapi kita bilang kalau misalnya lewat Xinjia gitu, kita kan bilang angpau gitu. Jadi tahu kan angpau itu apa? Tahu nggak angpau? Pasti sering dengar. Angpau itu apa? Ini udah 2-3 bulan lagi nih kita udah mau Imlek nih. Angpau, jadi angpau itu apa? Kalian tahu nggak? Angpau. Ayo, mana tahu nanti dikasih angpau nih sama itu, sama lausu kita nih. Angpau, Amplop ada merah. yang tahu? Nah, gitu. Amplop merah, ya. Angpau itu amplop merah, ya. Jadi bahasa Mandarin kita bacanya hongpao, hongpao.
ya. Jadi amplop merah kita nggak baca kalau misalnya kita mau berkomunikasi sama orang Chinese-nya langsung gitu ya, kita nggak bilang angpao, angpao enggak, tapi kita bilang hongpao, hongpao, ya. Jadi kita misalnya bilang 新年快乐，红包拿来 gitu. Hongpao. Jadi kita kayak ngucapin salam nih sama mereka, selamat hari raya Imlek ya. Angpaonya mana gitu. Jadi kita bilang bukan angpao nalai, bukan, tapi hongpao nalai gitu. Oke, yang terakhir ada ini kancing. Kancing, tapi di bahasa Indonesia kancing itu kan kancing baju gitu ya. Kancing baju gitu ya. Tapi kalau di Mandarin bacanya itu kancing. Kancing. Kan? Betul, kancing. Oke, kancing itu artinya apa? Bukan kancing baju yang sebelah kiri ya, tapi langsung mau nanya yang sebelah kanan ini. Yang kosakata Mandarin itu. Kancing itu apa? 你家好 kancing oh. Gitu. Kancing. Kalian tahu? Oke, kancing ya. Kancing artinya bersih. Oke, kalau sudah 你家好 kancing. Berarti rumahmu bersih banget gitu. Bersih. Kancing gitu. Ya. Jadi kita bisa belajar bahasa Mandarin, hafal nadanya lah gitu ya, lewat bahasa Indonesia gitu. Cuman bedanya di Mandarin dia ada shengtiao, ada tonnya. Tapi di bahasa Indonesia kan nggak ada nadanya gitu. Kayak misalnya pusing-pusing ini, kalau misalnya kita bilang pusing ke orang Chinese, mereka pasti bingung, apanya pusing-pusing gitu ya. Tapi kalau kita tambahin nada, pusing, pusing gitu, mereka baru paham. Oh, berarti kamu maksudnya itu nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kancing ke orang Chinese, kancing, kancing, rumah, 你的家好 kancing gitu. Mereka pasti bingung, 我的家好 kancing, kancing apa gitu ya. Tapi kalau ditambahin nada dikit, 你家好 kancing. Oh, mereka langsung get, oh, dia lagi bilang rumah saya bersih gitu. Jadi kita ini sebenarnya adalah tips sedikit buat teman-teman untuk belajar Mandarin lewat bahasa Indonesia. Cuman yang perlu diperhatikan kita harus eh, tambahin nadanya itu untuk improve agar lebih mudah dimengerti gitu. Jadi kita nggak baca kancing kancing gitu, tapi dia ada nadanya kancing kancing gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Hmm, ini ini adalah eh, nama-nama atau sebutan keluarga anggota keluarga kita. Contoh yang pertama, ini udah dijelasin nih artinya nih langsung. Papa, bacanya papa. Papa. Yang belakang itu nada netral gitu. Papa. Ini masih gampang ya, karena masih mirip ya. Jadi kalau misalnya kita sebut papa ke orang mereka gitu, mereka masih bisa paham. Papa, oh artinya papa gitu. Mama, oh mama gitu. Cuman yang di bawah ini udah mulai beda nih. Koko gitu. Koko, kita panggilnya ke ke ya. Nah, tahu nih teman-teman ketemu orang yang ganteng gitu ya. Kita panggil ke nih hao gitu, ke ya. Kalau ketemu ciwi-ciwi cantik, kita panggilnya cie cie, cie cie, xiao cie cie gitu ya. Xiao gitu ya. Jadi koko ya atau abang laki-laki, kita panggilnya ke gitu. Kalau mau panggil cici atau cece, kakak perempuan gitu ya, kita bisa panggil cie cie, cie cie gitu. Ya, jadi masih gampang ya. Papa, mama, papa, mama. Ya, tetap yang membedakannya itu sebenarnya di letak nadanya. Ya, tapi sebenarnya udah mirip-mirip gitu. eh ininya, konsonannya, vokalnya itu udah hampir mirip. Papa sama baba gitu. Cuman B di Mandarin kita kan nggak baca BB gitu, nggak baca baba. Tapi kita B-nya bacanya kayak T. Makanya bacanya jadi papa, papa. Kalau M masih bacanya sama. Mama, mama, mama. Cuman ada nada satu. Mama, gitu. Ya, jadi kalau K di Mandarin juga bacanya koko, tapi bacanya G. Tapi bukan gege gitu ya. Jangan bacanya gege. Ya, tapi G di Mandarin kita bacanya mirip K. Ya, jadinya ke gitu. Ke, ke gitu.
Habis itu cie, 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 cie. J-nya dibaca dari C. Jadi cie, cie gitu. Cie, cie. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada kesimpulan. Oke. Langsung simpulkan nih. Yang udah langsung jelasin dari yang pertama, yang serupa tapi tak sama. Sama dengan yang nadanya mirip, apakah sama gitu. Oke, kesimpulan. Yang sebelah kiri ya, teman-teman perhatiin tabel sebelah kiri ini adalah tadi yang lo jelasin, karakter goresan Mandarin yang hampir mirip, yang bedanya tuh tipis banget. Kalau misalnya kita nggak perhatiin dengan baik, itu kita bakal keliru. Tapi sebenarnya mereka itu beda total. Ya, ini tadi lo sudah sebutin. Yang pertama itu yang bagian kiri, wo, ya. Bagian kiri ini wo, yang kanan ini chao. Mirip tapi tidak sama. Habis itu ada ren, manusia, sama ru, memasuki. Jinru, masuk gitu ya. Habis itu ada chin, ya, yang garisan paling atas ini tuh ada serong sedikit kayak atap rumah, serong sedikit, itu artinya 1000. Habis itu ada kan, nada keempat yang di sebelah kanan ini, dia kayak jemuran mama kita dari rumah gitu, yang diikat-ikat itu pakai bambu gitu kan. Dia lurus gitu. Jadi itu artinya bekerja gitu ya. Jadi bukan cien, mirip mirip banget, tapi bedanya di goresan paling atas ada serumnya apa enggak gitu. Habis itu ada cuo dengan yuk. Cuo tadi kalau saya bilang artinya kiri, yuk yang kotak persegi itu yuk artinya kanan. Habis itu ada hua ya, hua, suo hua. Habis itu yang kanan itu huo, bedanya di ini ada yin pang ya, di sebelah kirinya beda ya. Yang di kanan itu 3 tetes, 3 goresan gitu. Habis itu ini ada ji, ziji de ji, ya. Mirip angka 2, tapi yang ditulis dengan kaku gitu, angka 2-nya. Sebelah kanan angka 2 juga, tapi ada lewat sedikit. Bacanya i, wo i, jing, gitu. Oke. Habis itu ada ta, gede, ta, artinya gede. Ada type yang bedanya cuma di goresan di bawahnya, di tengah-tengahnya. Artinya sangat terlalu. Habis itu ada se, angka 4 yang tanduknya terbalik. Tanduknya itu kan biasanya naik ke atas. Tapi yang di se itu tanduknya turun ke bawah. Makanya lo sudah bilang tanduk kebalik. Tapi masih di kotak perseginya. Tapi kalau yang di kanan itu si, dia tanduknya juga sama, cuma tanduknya udah keluar dari kotaknya. Habis itu ada penghalang garisnya di atas horizontal gitu. Itu si, artinya barat. Habis itu ada he, ya, he nada satu. Yang lalu Rasul bilang dia ada cold, ada mulut, ya. Jadi untuk artinya minum. Yang paling kanan ada ke nada 3, artinya haus. Oke, kita masuk ke bagian kedua tadi. Nada yang mirip, lihai, ya, artinya lihai, pandai, gitu. Pusing, pusing, artinya nggak boleh. Angpao, yang dibacanya hongpao. Habis itu kancing, bukan kancing baju, tapi dikasih nada kancing. Jadi bersih artinya. Habis itu ada papa, bacanya papa. Artinya papa atau bapak atau ayah. Habis itu ada mama, bacanya mama. Artinya mama, ibu, gitu ya, bunda, ya. Habis itu ada kokoh, ya, kokoh atau abang laki-laki, kakak laki-laki. Kita panggilnya ke, ke. Habis itu yang terakhir ada cici atau cece atau kakak perempuan. Kita panggilnya cie, 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 cie. Nah, habis itu ini yang 4 tadi, 4 kelompok, 4 geng yang bedanya di tanduk-tanduk itu. Ini bacanya r, ini pai, putih. Sorry, ini r, ini zi. Oh, sorry ya, terbalik ya. Ini r, ini zi, ziji de zi. Habis itu ini pai, habis itu ini mu untuk mata. Gitu. Oke. Nah, kira-kira begini kesimpulan maksud dari materi ini. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Misalnya ada yang kurang dipahami atau mau tanya di luar dari materi yang udah lo jelasin juga bisa. Kalau misalnya langsung bisa bantu jawab gitu. Ada yang mau bertanya? Aman nih? Aman?
Nanti langsung random nih, tanya salah satu dari teman-teman. Kalau misalnya udah paham, nanti langsung tes satu dari teman-teman. Ya, jadi sebelumnya ada yang mau bertanya dulu tuh. Oke, nampaknya sudah bisa nih. Oke, langsung boleh nggak minta bantunya si Josephine? Ada nggak Josephine? Josephine Nadia. Bisa open mic, bantu langsung gitu. Langsung mau tanya salah satu pertanyaan saja. Ada Josephine? Yang bisa ya? Open mic-nya. Oke, ada Josephine yang bisa. Oke, saya lihat ini. Ini saya nggak tahu namanya siapa, tapi yang username-nya Vivo itu. Ada? Username-nya namanya Vivo V2116 itu. Ini siapa nih namanya? Ya, boleh perkenalkan namanya siapa yang username-nya Vivo itu? Ada? Soalnya udah buka mic ini. Udah buka mic. Yang bisa ya? Oke, udah. Berarti langsung nggak ada pertanyaan nih. Ya, oke. Nah, jadi semisal teman-teman udah nggak ada pertanyaan, jadi materinya langsung tutup sampai di sini ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya. Terima kasih juga udah join di kelas trial ini ya. Dan langsung juga minta maaf sekali lagi ya karena keterlambatan langsung untuk join tadi di awal kelas ya. Jadi semoga sedikit penjelasan dari Lause ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, Lause juga sangat senang bisa berbagi ilmu yang Lause ada sama teman-teman kita. Ya, jadi kita harus semangat belajar Mandarinnya. Gitu. Seterusnya kita belajar bareng ya, belajar bareng di Vibe ya, karena Vibe itu banyak sekali Lause-Lausenya yang udah mengikuti tes gitu ya. Ada yang bahkan punya pengalaman sampai ke kotanya, ke negaranya langsung. Ada yang udah mungkin kuliah dari Cina itu masih ada banyak. Jadi Lause-Lause di Vibe ini dipercaya udah memiliki kemampuan mengajar ya. Jadi teman-teman yang misalnya masih belum bergabung gitu ya, jangan ragu lagi ya. Karena di FAB itu banyak sekali lause. Jadi misalnya teman-teman mau milih nih, oh saya maulah lause yang udah tes HSK berapa gitu ya. Saya maulah lause yang udah kuliah dari Cina gitu karena mungkin bahasanya lebih mantep gitu ya. Nadanya lebih mirip orang Cina itu bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya minat boleh langsung join ya sama kita di Vibe gitu. Jadi semangat belajar Mandarinnya ya. Ya, oke, sampai di sini dulu kira-kira penjelasannya hari ini. Mohon maaf jika misalnya ada kekurangan ya atau kesalahan kata-kata seiring tadi berjalannya proses pembelajaran kita tadi. Gitu saja, saya rasa saya bisa oper ke moderator kita. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi ada yang nanya nih Lose, katanya gimana menghafal tiap kata. Nah, biar cepat hafalnya gimana Lose? Ada trik tipsnya nggak Lose? Ini langsung sering ditanya nih, karena kosakata Mandarin banyak banget gitu ya. Dia nggak sama dengan bahasa Indonesia yang cuman A, B, C, D sampai Z itu aja. Habis itu kita tinggal belajar ngegabungin suku kata, misalnya B, U, K, U, buku, kita udah tahu artinya. Tapi di Mandarin, dia agak susah karena memang dari awal kita harus kuasai pinyin, kuasai nada, baru perlahan kita terjun ke goresan-goresan gitu ya, terjun ke karakter-karakter. Tapi memang tidak mudah ya, kita juga gak bisa selamanya hafal mati gitu. Jadi kita harus belajar misalnya dari yang paling dasar gitu. Nanti dia kayak ditambah-tambah gitu lah. Misalnya ko, ya ko itu kan harus tadi bilang yang bentuk persegi itu artinya mulut gitu. Nanti kalau dipaduin sama yang karakter Mandarin lain digabung-gabungin itu artinya beda
tapi artinya masih berkaitan dengan mulut gitu. Misalnya he tadi ya, ada ko, he itu kan artinya minum gitu. Nanti ada ci makan, nanti di ci itu juga ada ko ya karena kita makan juga pakai mulut gitu. Tips dari Lause untuk belajar menghafal kosakata Mandarin, Lause sih dulu belajar paling cepatnya itu karena nonton ya, karena nonton drama Cina gitu. Dari Taiwan juga bisa ya drama-drama atau karun-karun anak-anak yang mereka ngobrol pakai bahasa Mandarin. Karena menurut Lause kalau misalnya kita maksa gitu hafal ya kayak buka buku yang udah banyak banget Mandarinnya gitu kita lihatnya udah males gitu. Jadi yang bisa Lause bilang agar lebih cepat itu kayaknya dari drama sih, drama-drama gitu ya. Kan kita udah sambil denger, habis itu ada subtitle gitu ya, ada goresan Mandarinnya, habis itu di bawahnya langsung ada subtitle Indonesianya. Jadi kita ibaratnya udah 3 in 1, udah bisa denger, udah bisa lihat goresannya sama pininnya karena mereka udah sebutin gitu. Habis itu udah langsung tahu artinya gitu. Misalnya dua orangnya lagi ngobrol, 你吃饱了吗? Kita mungkin kalau misalnya belajar sendiri, kita harus belajar banyak. Nih artinya apa, shi artinya apa, pao artinya apa, le artinya apa, me artinya apa. Kan banyak gitu ya. Jadi, nih, chi, pao, lema, itu udah 5 kosakata yang harus dihafal. Tapi kalau misalnya kita belajar dari dramanya, kita itu belajarnya per kalimat. Jadi itu bakal cepat banget sih untuk teman-teman untuk menguasai Mandarin ya karena dia nanti nature Paulema bawahnya langsung subtitle Indonesia gitu. Oh, kamu udah siap makan belum gitu. Ah, Jadi itu tips dari Lause, boleh banyak nonton ya drama-drama Cina, drama-drama Taiwan, kartun-kartun anak-anak pun banyak gitu. Oke, sekian dari Lause. Ada yang mau tanya lagi? ini ada yang tanya lagi loh, Chef. Hmm. Kak Novita Triwahyuni. Izin bertanya loh, Chef, bagaimana cara mengetahui nada tertentu dalam bahasa Mandarin? Ada berapa nada dalam bahasa Mandarin dan bagaimana cara membedakannya? Oke, cara mengetahui nada tertentu di dalam bahasa Mandarin. Oke, izinkan Lause share screen sebentar lagi. Lause tunjukin. Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin tadi seiring berjalannya materi kita, di sini dia selalu ada kasih pinin ya, ini nadanya. Ini sebagai penunjuknya. Jadi kita belajar pinin dia dikelompokin ke 3 kategori besar. Jadi pinin itu ada konsonan ditambah huruf vokal. Oke, huruf vokal baru ditambah tone nadanya. Oke, barulah membentuk yang namanya pinin. Oke, jadi cara gimana lo menentukan pinin atau nadanya? Di sini teman-teman bisa lihat ya, ZUO, dia ada tanda atau logonya di atas O. Dia bentuknya kayak gini, kayak V gitu. Itu artinya nada ketiga. Nah, gitu. Jadi kita belajar Mandarin itu kita benar belajar dari dasar banget. Kita dari konsonannya, vokalnya, baru masuk ke tone. Jadi, oke. Pinin ya, Mandarin itu ada 4 nada, ditambah bonusnya 1 nada netral. Jadi totalnya bisa dibilang ada 5 nada aja. Oke. Nada pertama, biasanya itu logonya ya, garis datar gitu aja. Coba lo cariin contohnya di sini. Coba misalnya di sini belum ada nada satu. Oke, di sini ada nih. Tadi kita udah baca yang ini. Si, si itu nada satu. Karena ini udah dikasih simbol heng, garis lurus gitu aja. Itu adalah tanda bahwa pinin ini harus dibaca dengan nada satu. Itu di Mandarin. Jadi dia langsung kasih tahu, oh bacanya XI. Habis itu nadanya nada satu. Gitu. Jadi cara bedainnya kita harus fokus sama logo-logo atau simbol-simbol pertanda di atas konsonannya gitu, di atas huruf vokalnya. Jadi si ini nada satu, nada kedua. Oke, langsung cariin lagi, contoh lagi nada kedua tadi. Misalnya, nada kedua. Nah, di sini ada ketemu nih, nada kedua. Huo, ini dia. Huo. Teman-teman perhatiin di atas O, dia juga ada simbolnya loh. Beda yang tadi, si itu garis lurus saja. Itu nada satu. Oke, diingat ya.
Itu nada satu. Kalau nada dua, dia mirip ini. HUO yang garisnya serong naik gitu. Itu nada dua. Itu simbolnya nada dua. Kalau nada ketiga di Mandarin yang ini, yang mirip V. Itu nada ketiga. Nada keempat itu yang ini. Gini. Dia hampir mirip sama nomor dua, tapi berbanding terbalik. Yang nada kedua itu dari pojok kiri naik ke pojok kanan. Yang nada empat itu dari pojok kiri atas turun ke pojok kanan bawah. Ini adalah nada empat. Gitu. Jadi di Mandarin ada empat nada yang membedakan, ditambah satu nada netral, ya. Nada netral contohnya tadi juga ada yang kita pakai di papa, mama itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya kalau misalnya kata yang ada pengulangan, yang kata sama persis itu belakangnya itu nada netral, yang gak ada logonya sama sekali itu namanya nada netral. Gitu. Jadi ada empat nada utama, nada satu, nada dua, nada tiga, nada empat di Mandarin. Cara bacanya, langsung contohin satu kali ya. Nada satu itu bacanya datar, tapi nada yang dipakai nada tinggi. Jadi dia bukan a enggak, tapi bacanya a a gitu. Misalnya yang ma bacanya ma gitu. Kalau udah masuk ke nada yang kedua, sesuai dengan goresannya lah. Dia udah naik dari pojok kiri naik ke pojok kanan. Ya, udah naik gitu. Ibaratnya kayak ulat bulu yang lagi manjat pohon atau koala yang manjat pohon gitu naik gitu nadanya. Berarti nadanya harus ikut naik. Ya, tadi nada satu kan datar ma. Sekarang nada dua itu ma, 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 naik gitu. Jadi tips yang selalu Lause kasih tahu ke murid Lause ya untuk bedanya, Lause di nada dua ini Lause selalu ingetin ke teman-teman, dia ibaratnya ada tanda tanya gitu. Kayak lagi nada bertanya. Nada bertanya di Indonesia kan ada naik gitu, naik dikit gitu ya. Mengapa gitu kan? Mengapa? Tanda tanya gitu. Makanya MA nada dua kita bacanya ma, kayak ada tanda tanyanya. Tapi jangan teman-teman tulis tanda tanya ya di situ. Itu cuma tips saya Lause. Oke, nada ketiga. Turun, naik lagi. Mirip huruf V, turun, naik lagi. Berarti nadanya juga harus turun, naik lagi. Gitu. Jadi cara bacanya gimana Lause? Kita tetap pakai MA aja. MA nada tiga bacanya ma, ma. Ya, teman-teman perhatiin, Lause kayak ada stop gitu. Karena dia udah terjun ke bawah, baru Lause belok lagi ke atas nadanya. Ma, ma, gitu. Jadi dia kayak dua nada, tapi sebenarnya digabungin. Ma, ma, sampai udah seret gitu turunnya. Turunnya sampai ke bawah, bawah baru naik lagi. Ma, gitu. Ma. Habis itu nada empat ya. Dari pojok kiri atas turun ke kanan bawah, berarti nadanya nada jatuh. Kayak terjun langsung ke bawah, nada tegas. Jadi misalnya MA nada empat. Ma, ma, tegas banget gitu kayak kalimat perintah ya. Ma, ma. Ya, jadi nada satu 2 3 4 sebenarnya beda-beda semua. Ya, kita tinggal kuasai nanti ketemu setiap hening kita udah bisa baca itu. Ya, jadi di Mandarin itu ada empat nada dasar, ditambah satu nada netral yang tidak ada logo atau simbolnya. Jadi a, 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 a itu empat nada utamanya. Sekian dari Laksu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Untuk Teman Novita, ada lagi? apakah penjelasan Laksu udah bisa Novita tangkap gitu ya? Empat nada utama, ya. Cara bedakannya sesuai dengan logo atau simbolnya gitu. Oke, paham. Ya, thank you Novita. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Jangan segan-segan ya. Mumpung kita masih belum end gitu. Aku Kak, Oke, silakan. nah ini kan kalau di pengalaman saya kemarin,
Saya kan share-share di TikTok gitu Kak. Terus saya dapat satu kata yang bunyinya seperti ini. Nisha lemah. Artinya kamu sudah makan. Terus saya bawa ke tempat kerjaku. Jadi Hmm, di tempat kerja saya tuh ada jubir. hmm. Nah, terus saya apa, bahasakan ke teman saya. Terus dia dia tambahin kalau begitu harus dengan Nisha, Nisha Shifan lemah. Itu Shifan ya? Dia Ya, bilang Shifan ya, gitu ya. Shifan. Oke. Tadi yang pertama ya, yang teman ini udah sebutin Nietzsche lemah. Gitu ya, tadi kamu bilang ya, Nietzsche lemah. Oke, sebenarnya itu udah benar. Kalau misalnya kita tanya ke seseorang, Nietzsche lemah, itu artinya kalau di Indonesiain itu ya, berarti artinya kamu udah makan belum? Gitu, Nietzsche lemah, kamu udah makan belum? Apakah kamu udah makan? Gitu, Nietzsche lemah. Tapi yang teman bilang tadi, Nietzsche Shiva lemah gitu ya. Iya. Nah, jadi dia tambahin sifat di situ. Berarti dia tuju khusus. Dia langsung pandai gitu. Dia nggak tanya kamu makan apa, tapi dia langsung mau tahu apakah kamu udah makan nasi gitu. Ini sifat lemah. Ya, jadi ibaratnya dia tambahin objeknya di dalamnya gitu. Misalnya, Nietzsche pao lemah, apakah kamu udah makan kenyang? Karena tambahin pao di tengahnya. Tapi kalau Nietzsche lemah artinya itu apakah kamu udah makan? Habis itu kalau misalnya mau tambahin objek bisa. Nietzsche fan lemah, apakah kamu udah makan nasi? Nietzsche mian lemah, apakah kamu udah makan mie? Ya, jadi dua-duanya benar, ya tergantung apa yang ingin teman-teman tahu. Misalnya saya cuma pengen tahu dia udah makan belum. Saya nggak peduli nih dia makan nasi, makan mie, makan sate gitu. Saya nggak peduli. Jadi kita cuma mau tahu dia udah makan belum. Jadi kita bisa tanya, Nietzsche lemah. Seperti yang teman-teman pakai tadi di awal. Tapi kalau di sini sekarang saya mau tahu dia udah makan nasi belum. Barulah saya tambahin fun. Baru saya bilang, Nietzsche fun lemah gitu. Jadi tergantung ke orang yang mau nanya. Jadi jawaban yang pengen teman-teman dapat itu apa? Cuman tentang dia udah makan kenyang atau belum, atau pengen tahu dia makan nasi atau mie gitu. Itu Jadi menurut lo eh, sebedanya. jadi menurut saya itu kata-katanya tidak salah, semuanya benar, cuman yang tergantung dari pertanyaannya saja, orang yang bertanya saja, Betul, begitu ya. Oh, betul oke. ya. Jadi Nietzsche lemah berarti berarti kamu cuma pengen tahu nih dia udah makan belum ya? Kita cuma peduli itu dia udah makan, jadi jawabannya cuma iya atau tidak. Tapi kalau misalnya teman tadi yang jubirnya ya, itu teman di Iya. kantor ya, dia bilang Nietzsche kan lemah gitu. Berarti dia mau tahu kamu udah makan nasi belum? Oke, Atau oke. misalnya dia tanya khusus nih, Nietzsche mie lemah. Mana tahu nih di kantor kalian masak mie gitu ya. Habis itu dia tanya, Nietzsche mie lemah. Dia kalau misalnya belum makan mie itu, dia jawab belum. Meskipun dia dari rumah udah makan nasi, dia udah kenyang nih. Tapi karena dia nanya, kamu udah makan mie belum? Dia kan belum makan mie ya. Jadi dia jawab, wahai Nietzsche mie gitu. Tapi kalau teman-teman tanya Nietzsche lemah, meskipun dia belum makan mie di kantor, tapi kan dia udah makan dari rumah. Berarti dia Hmm. tetap jawab, 我吃好了. Ah, 我在家里吃好了 gitu. Saya udah makan dari rumah gitu. Jadi ya betul, tergantung apa yang teman-teman pengen tahu. Apakah cuma peduli apakah dia udah makan atau pengen tahu dia udah makan ini belum? Barang sesuatu, objek gitu. Itu dari Lawson. Oke? Oke, makasih loh, Share. Oke, thank you. Oke, kakak ada pertanyaan lagi? Ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada mungkin izin kasih informasi nih ke teman-teman kalau hari ini kita itu sedang ada diskon 40% untuk teman-teman yang hari ini ikut trial class. Nah, ini tuh berlaku untuk dari HSK 1 yang basic sampai HSK 3 ya. Jadi teman-teman yang hari ini pengen daftar, pengen nanya-nanya dulu atau kayak aduh belum gajian nih Kak, gimana ya?
ini kalian boleh banget DP dulu guys. Atau nih kalian tadi ngerasa kayaknya cocok deh sama Whitney Lose, boleh banget ya cepet-cepet karena Whitney Lose nih udah mulai banyak kelasnya. Jadi kalian harus keep dulu ya guys. Terus kalian juga bisa nanti tanya-tanya ke admin terkait diskonnya tentang hal ini. Kemudian mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir hari ini ya, dan terima kasih juga untuk Lose waktunya. Dan mungkin Lose kita juga izin minta maaf kalau mungkin tadi saya moderator dan juga Lose ada salah-salah kata atau mungkin penyampainya kurang enak atau gimana. Teman-teman boleh banget untuk beri saran atau mungkin kasih masukan nih ya ke kami ya. Oke, mungkin kita bisa akhiri ya Lose ya kelas hari ini. Iya, Kalau gitu, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita mungkin bisa ketemu lagi nih nanti ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau gitu, boleh teman-teman meninggalkan ruangan ya. Sisi Lose. Recording Sisi, stopped. sisi aja. See you di kesempatan lain. Oke, Jangan lupa daftar ya. terima kasih Ya, teman-teman. Lose mungkin boleh live juga ya Lose. Sisi Lose. oke. Sisi nih, sisi. Ya, sisi Cindy. Terima kasih semuanya. 谢谢老师。谢谢，不客气呀。